warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Sintia Depani dengan NIM 230730024 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Maliku Saleh. Di sini saya ingin membuat simulasi mengajar pada pembelajaran fisika. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang materi penghantar instrumental digital. Nah, kalian pasti pernah tahu kabel listrik kan, dan juga multimeter. Nah, itu semua dekat dengan materi kita pada hari ini. Nah, tujuan dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui jenis-jenis dari penghantar listrik. Yang kedua itu mengetahui cara menggunakan multimeter digital untuk mengukur arus, tegangan, dan juga hambatan. Yang ketiga itu kita mengukur kesalahan dalam pengukuran. Nah, kita masuk ke materi pertama yaitu L adalah paling jauh dan A adalah luas penangkal. Dari rumus ini
kita bisa dapatkan soal. Kita kasih contoh soal. Misalnya kita memiliki panjang kawat itu 1 meter dan luas penampangnya itu 2 mm. Nah, dari soal ini tentukan hambatannya. Nah, kita bisa diketahui itu pro dari kawat tembaga itu kan 1,7 dikali 10 pangkat min 8. Lalu panjangnya itu 1 meter, luas penampangnya itu 2 mm. Nah, 2 mm ini kita ubah ke meter menjadi 2 dikali 10 pangkat min 6 meter. Nah, dari rumus ini kita masukkan R sama dengan Rho dikali L per A sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat 8 dikali 1 per 2 dikali 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya itu 8,5 dikali 10 pangkat min 3 ohm. Nah, hambatannya diketahui itu 8,5 dikali 10 pangkat minus 3 ohm. Jadi dapat disimpulkan jika semakin panjang lintasan maka semakin besar hambatan. Jika semakin besar luas penampang maka semakin kecil hambatan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, instrumen digital ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur secara langsung yang keluarnya itu langsung angka. Nah, contohnya seperti multimeter digital, termometer digital, dan juga stopwatch.
jika ingin mengukur arus, kita akan memutarnya ke arus. Lalu jika ingin menghitung hambatan, kita akan memutarnya ke hambatan. Begitu cara menggunakan multimeter. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kesalahan pengukuran. Hasil pengukuran secara digital yang hasilnya itu berbeda dengan nilai sebenarnya. Contohnya, kita ngukur nih nilai aslinya itu 10 ohm. Pas kita ukur rupanya cuma 9,7 ohm. Itu adalah salah satu kesalahan pengukuran. Nah, kesalahan pengukuran itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesalahan absolut, yang kedua itu kesalahan relatif. Nah, kesalahan absolut yaitu kesalahan yang terjadi itu cuma karena selisih. Jadi selisih antara nilai sebenarnya dan nilai pengukuran. Ini biasanya menggunakan persentase. Itu delta X sama dengan X dikali T. Delta X sama dengan X T dikurang XE, di mana XT itu adalah nilai sebenar. Maaf. XT adalah nilai sebenar. Kalau XE itu nilai kalau rumus kesalahan relatif itu X sama dengan
Kita kasih contoh. Misalnya kita mau menghitung kesalahan absolut dengan contoh yang tadi. Misalnya resistor itu mempunyai hambatan diketahui lah XT-nya itu 10 ohm, tapi pas diukur dianya 9,7 ohm. Nah, dengan kita menggunakan rumus kesalahan absolut, maka didapatkan delta X sama dengan XT dikurang XE, delta X sama dengan 10 dikurang 9,7 didapatkan 0,3 ohm. Kesalahan absolutnya itu 0,3 ohm. Nah, kalau kesalahan relatif, X sama dengan XT dikurang XE per XT dikali 100%. Nah, itu nilainya 10 dikurang 9,7 per 10 dikali 100%, itu hasilnya 0,3 dikali 10 dari 10 dikali 100%, itu hasilnya 3%. Jadi perbandingan selisihnya itu 3%. Begitu teman-teman. Demikian video simulasi yang telah saya buat. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Adi Sintia Devani, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.